Kembali para siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik para siswa, hari ini kita bertemu di online learning, yaitu menggunakan LMS SMA Negeri 1 Singkawang. Karena hari ini juga merupakan pertemuan pertama kita dalam pembelajaran daring atau online. Jadi semester genap ini kita masih menggunakan daring karena kondisi belum memungkinkan. Mari kita sama-sama berdoa semoga musibah pandemi corona ini cepat berlalu. Para siswa sekalian, untuk kelas 12 MIPA pada semester ini kalian digabung MIPA 1, 2, 3, dan 4 menjadi dalam satu kelas LMS. Jadi kalian nanti sama-sama mengakses jadwalnya pada waktu dan alamat yang sama. Oke, langkah pertama kalian buka dulu LMS-nya, yaitu masuk ke Kimia 12 MIPA semester genap 2021. Ya, kemudian yang dilakukan Anda, yang pertama adalah silahkan Anda mengisi daftar hadir. Ya, perlu diingat bahwa mengisi daftar hadir ini paling tidak 30 menit pertama itu yang diakses atau yang disimpan dalam sistem. Jadi kalau Anda mengisi absen lebih dari 30 menit, maka kemungkinan Anda dinyatakan terlambat. Karena dalam sistem sudah diatur untuk 30 menit pertama itu adalah yang masuk sesuai tepat waktu. Oke, langkah yang kedua adalah Anda mengisi daftar hadir. Silahkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di sini tersedia daftar hadir 12 MIPA 1, daftar hadir 12 MIPA 2, daftar hadir 12 MIPA 3, dan daftar hadir 12 MIPA 4. Silahkan kalian masuk ke daftar hadirnya masing-masing. Kemudian setelah masuk diklik ya, kemudian masuk di absennya. Silahkan kalian klik sesuai dengan absennya. Anda hadir dalam LMS ini. Ya, jadwal kita untuk semester genap ini adalah pada hari Rabu. Nah, jam 7.00 ya. Kemudian di dalam LMS ini untuk pembelajaran semester genap tersedia materi berupa modul. Ada 3 materi besar yang ada di LMS, yaitu materi senyawa karbon. Ini merupakan KD 3.9, yaitu menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Berarti yang dipelajari adalah nanti strukturnya, tata namanya, sifatnya, bagaimana cara membuatnya atau sintesisnya, dan bagaimana kegunaan senyawa karbon tersebut. Ya, senyawa karbon ini adalah senyawa turunan daripada alkana. Kemudian materi berikutnya adalah materi benzena, masih terkait dengan senyawa karbon ya, karena benzena juga termasuk dalam senyawa turunan karbon, yaitu berupa atom C dan atom H. Yaitu menganalisis struktur juga, tata namanya, sifatnya, dan kegunaan benzena dan turunannya. Kemudian materi makromolekul, ini juga KD 3.11, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan makromolekul. Perbedaannya kalau pada materi senyawa karbon kita pelajari sintesisnya, sedangkan pada materi benzena dan materi makromolekul itu hanya pada menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaannya dan penggolongannya. Ya, materi-materi ini tersedia dalam bentuk modul ya. Kalian bisa mempelajarinya dengan cara mendownload daripada modul-modul yang ada di sini. Dengan cara klik, kalian bisa membuka modul yang tersedia. Ya, ini modul pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat SMA ya, dari Kemdikbud. Cara penggunaan modul ini ya, kalian bisa melihat
kalian amati dari awal ya. Yang pertama ada daftar isinya dulu, dilihat daftar isi itu. Kemudian ada glosarium ya. Glosarium ini adalah Anda melihat definisi dari setiap istilah-istilah yang mungkin Anda baru mengenalnya. Contohnya alkohol itu apa, ether itu apa, aldehid apa, dan seterusnya. Kemudian Anda juga jangan melewatkan ini, peta konsep. Ini adalah peta jalan yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini. Jadi jalan-jalan konsep-konsep apa saja yang harus Anda lalui dalam materi ini. Itu konsep senyawa karbon, konsep struktur molekul, apa itu ya. Kemudian konsep alkohol itu apa, ether itu apa, aldehid apa, keton itu apa, asam karboksilat itu apa, dan ester itu apa. Jadi 6 ini yang akan kita pelajari strukturnya. Kemudian kita pelajari sintesisnya ini beberapa. Kemudian bagaimana pengenalannya. Ya, yang namanya menganalisis kan tidak hanya tahu definisinya, tapi juga bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana pengelompokannya, dan seterusnya. Itu untuk peta konsepnya. Ya, kemudian ini KD-nya 3.9 ya, menganalisis struktur tata nama sintesis kegunaan senyawa karbon. Menganalisis ini berarti sudah tingkatan tinggi ya. Anda tidak hanya mampu menjelaskan, tapi juga sudah sampai pada menganalisis. Apa yang dianalisis? Strukturnya, tata namanya, sifatnya, sintesisnya, dan kegunaannya dari senyawa karbon. Nah, kemudian setelah itu Anda silakan baca materinya. Ya, dari materi di sini terbagi menjadi 3, yaitu alkohol ether, aldehid dan keton, dan asam karboksilat dan ester. Ya, penggolongan ini berdasarkan dengan isomernya, ya, isomer gugus fungsi. Isomer masih ingat, iso artinya sama, mer artinya molekulnya. Jadi molekulnya komponennya sama, ya, tapi karena gugus fungsinya berbeda, maka di sini dapat dibedakan ada namanya alkohol dan ether, aldehid dan keton, asam karboksilat dan ester. Ini adalah pasangan-pasangannya. Ya, setelah itu Anda pelajari materinya, ya, ada uraian materi di sini, ya, tata namanya dan menurut IUPAC, menurut trivial, ya, kemudian pengenalan adanya alkohol primer, tersier, sekunder, dan seterusnya. Ya, kalian pelajari sampai habis ya materinya. Ini sudah dikelompokkan ya, sudah diringkas, sudah di apa? Ini ringkasannya. Ya, sebaiknya kalau Anda mempelajari materi, baca dulu materinya, baru ini rangkuman ini adalah penguatan setelah Anda membaca materi tadi ya. Kemudian silahkan Anda jawab latihan soalnya secara mandiri. Kemudian setelah dijawab latihan soalnya, kalian koreksi sendiri dengan cara melihat pembahasannya di sini. Ya, kalau misalnya Anda masih ada kesulitan, silakan nanti ditanyakan kepada saya lewat LMS ataupun lewat komen di YouTube saya. Ya, ini penilaian diri. Ya, ini ada 3 materi yang dikelompokkan dalam satu modul ini. Demikian anak-anak, kalian mempelajari materi ini dengan menggunakan media modul, dan juga ada nanti video ini ya. Setiap materi nanti pertemuan ada sedikit video untuk penjelasan yang mungkin tidak terdapat di dalam modul tersebut. Ya, dari saya cukup sekian. Selamat belajar. Semoga belajar di rumah masih tetap semangat, bahagia, dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang.